Kalau kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, lan yadkhulal jannata ahadukum amalukum, tidak akan masuk surga seseorang di antara kamu sekalian karena amal yang kalian lakukan. Allahu Akbar. Itu kan bikin kita jadi, Ustadz, kok bisa amal tidak membuat kita bisa masuk surga? Iya. Sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am wala ana, iya, aku juga tidak. Allahu Akbar. Ustadz, tapi kan kita diperintahkan beramal. Iya, kita harus beramal, kita wajib beramal. Tapi ingat, kita jangan bangga dengan amal kita, karena belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Terus apa yang membuat kita masuk surga? Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Yang membuat orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Saat bunda mau berbuat dosa, bunda akan hati-hati. Kenapa? Karena Allah melihat bunda, Allah mengawasi bunda, Allah menyaksikan bunda. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini adalah waktu terbaik untuk bunda belajar muraqabah, belajar diawasi oleh Allah. Betul tidak? Kan puasa nggak ada yang tahu tuh, iya kan? Tapi kenapa bunda bisa nahan lapar? Kenapa bunda bisa nahan haus? Kenapa bunda bisa mengendalikan hawa nafsu? Padahal orang nggak tahu. Berarti bunda sedang belajar apa? Muraqabah. Bunda sedang belajar muraqabah, belajar diawasi, ditatap oleh Allah. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar hasil pelajaran Ramadan ini, agar hasil madrasah Ramadan ini kita bawa sampai nanti kita berpisah dengan Ramadan. Berapa banyak kira-kira orang yang pernah kita omongin, kita gibahin, kita gosipin, kita julitin, kita nyinyirin dari setiap kehidupan kita selama ini. Mata, berapa sering kita melihat sesuatu yang Allah haramkan. Tangan, pernahkah kita bersentuhan dengan yang haram? Kaki, berapa banyak kita berangkat ke tempat maksiat dengan kaki kita. Muhasabahi semua dosa-dosa itu bunda. Agar apa Ahilman? Agar saat Ramadan kita serius minta ampun kepada Allah. Bunda tidak akan bisa serius minta ampun kalau bunda nggak ingat dosa-dosa bunda. Kenapa ada orang yang ketika doa bisa menangis, ketika doa bisa terisak-isak, ketika doa bisa serius? Karena dia ingat betul, memorinya. Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, ingat terus. Maka apa yang terjadi? Dia tidak akan sia-siakan kesempatan Ramadan kecuali untuk muhasabah. Puasa capek, ya, tapi dia tahu puasanya bisa mengampunkan dosa-dosanya, maka dia tidak akan pernah lelah dengan puasanya, karena tahu dosa yang terdahulu banyak. Boleh jadi Allah dengan puasa ini mengampunkan dosa-dosa kita. Taraweh capek Ustadz, lelah Ustadz, iya, tapi kita tahu saat kita taraweh, qiyamul lail, benar sholatnya, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Karena itulah kita serius menjalankan. Coba bunda, pandai-pandailah menghitung kesalahan kita. Kalau kita pandai bermuhasabah bunda, kita akan pandai melihat kesalahan kita, dan kita akan pandai melihat kebaikan di orang lain. Orang yang pandai bermuhasabah itu orang yang senantiasa menjadikan hari-harinya better than before, lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena saat dia akan mengeluarkan apa dari tubuhnya, dia perhatikan, kira-kira aku sudah seperti itu atau belum. Ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berbuat maksiat. Dia benci dosanya, dia benci maksiatnya, tapi dia tidak benci orangnya. Kenapa? Kalau dia tidak benci orangnya, akan senantiasa ada doa yang terpanjat untuknya. Misal bunda punya sahabat nih, punya teman nih, yang sering bikin dosa, bikin maksiat,
Bunda kesel sama dosanya, kesel sama maksiatnya. Tapi pesan Ahilman, jangan benci orangnya, agar Bunda doakan orang itu sehingga dia kembali kepada Allah. Dan sebelum dia menjudge kesalahan orang, dia akan ngejudge kesalahan dirinya sendiri. Maka nanti dia punya prinsip, apa prinsipnya? Sebaik-baiknya diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, lebih buruk diri kita. Hidupnya hanya akan disibukkan dengan introspeksi diri, melihat dirinya daripada melihat orang lain. Tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan keburukan orang, tidak sibuk dengan kekurangan orang. Kenapa Ahilman? Karena hakikatnya kita jauh lebih buruk daripada orang yang kita tahu kekurangannya. Lihat ya, Ustadz, banyak orang yang menghina saya, banyak orang yang ngebully saya, banyak orang yang nyinyir sama saya. Bunda, kalau ada orang yang menghina kita, lapangkan hati, maafkan kesalahan. Kenapa Ahilman? Boleh jadi apa yang orang sangkakan kepada kita, kita sesungguhnya lebih buruk daripada orang yang katakan itu kepada kita. Ada yang ngomong gini, Ustadz, masa Ceida misal gitu ya, Ustadz, masa Ceida ngomongin saya, katanya saya ini banyak ngomong, kata Ceida. Saya bilang, alhamdulillah Ceida cuman tahu kamu banyak ngomong. Ceida nggak tahu kalau kamu banyak hitut. Coba bener tuh, untung orang nggak tahu kita banyak hitut, untung orang nggak tahu kita banyak dahar, untung orang nggak tahu kalau kita banyak hutang. Bener tuh. Orang taunya banyak apa? Banyak ngomong. Ya sudah, boleh jadi kita lebih hina sebenarnya daripada yang orang lain hinakan kepada kita. Makanya Ahilman tuh kadang-kadang Bunda ya suka ngerasa kalau lagi ceramah gini, lagi ngisi begini tuh suka, ya Allah gitu. Yang saya sampaikan itu sudah saya amalkan atau belum? Suka takut Bunda. Makanya kalau Bunda ada yang misalnya salaman gitu ya, salaman, kita tangannya dicium, boleh jadi tangan yang dicium ini jauh lebih hina dibanding orang yang mencium kita sebenarnya. Sehingga nggak ada hilang gitu, hilang apa ya? Hilang kebanggaan, hilang ujub, dan ini harus latihan memang Bunda. Setan itu Bunda, ya, setan itu masuknya cantik sekali, cantik sekali. Lewat apa? Lewat amal-amal yang terkesan baik, tapi ada ria di situ, ada ujub di situ, ada sombong di situ, hilang semua amal kita. Cantik sekali. Shhh. Ada satu penyakit hati gitu, yang tumbuhnya, yang hadirnya itu sangat pelan-pelan. Apa namanya? Ria. Ria. Makanya ada satu doa ya yang boleh Bunda bacakan tuh, agar terhindar dari sikap ria itu atau sikap ingin dipuji, izin ujub itu ya. Doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau mau dibuat kami jama juga boleh. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayo sama-sama, Ahilman sekali, Bunda sekali. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka memohon kepadamu, ridhoka ridhomu, wal jannah dan surga, wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu ya Rabb, min sakhatika wan nar, dari pedihnya, siksanya, siksa api neraka itu. Hilang.
Makanya kenapa Bunda perhatikan Ahilman kalau setiap mau ngisi kajian pasti ngajak Bunda istighfar dulu kan. Di akhir kita istighfar lagi. Karena kita nggak tahu Bunda. Boleh jadi ada penyakit hati yang masuk pelan-pelan melalui tubuh kita, hati kita, yang menjadikan kita tidak mendapatkan pahala daripada amal kebaikan kita. Ria. Makanya nanti level yang paling tingginya lagi Bunda, orang tidak lagi bangga dengan amalnya. Itu level tertinggi banget tuh. Dia tidak bangga dengan amalnya. Ustadz, saya udah sholat. Ustadz, saya udah puasa. Ustadz, saya udah haji. Ustadz, saya sudah zakat. Shh. Pasti diterima apa enggak? Iya kan? Makanya jangan kaget kalau kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, lan yadkhulal jannata ahadukum amalukum, tidak akan masuk surga seseorang di antara kamu sekalian karena amal yang kalian lakukan. Allahu Akbar. Itu kan bikin kita jadi, Ustadz, kok bisa amal tidak membuat kita bisa masuk surga? Iya. Sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am wala ana, iya, aku juga tidak. Allahu Akbar. Ustadz, tapi kan kita diperintahkan beramal. Iya, kita harus beramal, kita wajib beramal. Tapi ingat, kita jangan bangga dengan amal kita, karena belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Terus apa yang membuat kita masuk surga? Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatih. Yang membuat orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Makanya Bunda, saat Bunda beramal, saat Bunda beribadah, saat Bunda berbuat baik, Bunda serahkan saja semuanya kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah tunaikan perintahmu, hamba sudah tunaikan kewajiban yang aku berikan kepadamu ya Rabb. Pahalanya aku serahkan kepadamu ya Allah. Sehingga nanti apa? Dia akan mudah mengontrol apapun dalam dirinya. Tidak mudah menyebut orang ini surga, ini neraka, ini baik, ini buruk, ini soleh, ini enggak. Shh, terjaga. Kenapa? Karena pada akhirnya hanya Allah yang menentukan siapa diri kita. Ahilman, apa itu muraqabah? Muraqabah itu maknanya sikap untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu muraqabah. Sikap untuk senantiasa merasa apa? Diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa ditatap oleh Allah. Muraqabah. Ya. Apa muraqabah artinya? Sikap merasa apa? Diawasi dan dilihat oleh Allah. Bunda buka surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 219. Asy-Syu'ara surat keberapa? Surat ke 26. Baik. Ayat 217 sampai 219. Sudah ketemu? Sok, mau dibaca? Bunda Cece boleh. Ayat 217 sampai 219. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Masya Allah. Perhatikan Bunda. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Allazi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin,
dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Bunda, muraqabah itu adalah sikap untuk senantiasa dilihat, ditatap, diawasi oleh Allah. Dan ini sangat penting sekali untuk bisa kita miliki selama kita hidup. Kalau bunda sudah punya sikap muraqabah, bunda akan terjaga dari perbuatan dosa maksiat. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Ya. Tidak ada yang bisa memperhatikan kita full 24 jam kecuali Allah. Berarti nanti maknanya adalah tidak ada yang paling penting dalam kehidupan kita kecuali penilaian Allah. Penilaian Allah. Saat bunda mau berbuat dosa, bunda akan hati-hati. Kenapa? Karena Allah melihat bunda, Allah mengawasi bunda, Allah menyaksikan bunda. Ibadah puasa yang kita lakukan saat ini adalah waktu terbaik untuk bunda belajar muraqabah, belajar diawasi oleh Allah. Betul tidak? Kan puasa nggak ada yang tahu tuh, iya kan? Tapi kenapa bunda bisa nahan lapar? Kenapa bunda bisa nahan haus? Kenapa bunda bisa mengendalikan hawa nafsu? Padahal orang nggak tahu. Berarti bunda sedang belajar apa? Muraqabah. Bunda sedang belajar muraqabah, belajar diawasi, ditatap oleh Allah. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar hasil pelajaran Ramadan ini, agar hasil madrasah Ramadan ini kita bawa sampai nanti kita berpisah dengan Ramadan? Merasa diawasi oleh Allah. Kalau ada kesempatan berbuat dosa, bunda, ini akhafullah, saya takut ke Allah. Tapi kan gak ada yang lihat. Iya, manusia gak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Mau ngomongin orang, ayo, naon, dengekeun, dengarkan. Kan gak apa-apa, kan dia gak tahu. Dia yang kita omongin gak tahu, tapi Allah tahu gak? Mau berbuat curang dalam dagang, ngurangin timbangan, yang beli nggak tahu, Allah tahu nggak? Terjaga. Mau berbuat buruk, ya, misalnya bunda mohon maaf nih, ketika Ramadan, misalnya bunda ikutan buka bersama dengan teman-teman SMA. Ketika bukber dengan teman SMA, ketemulah dengan sahabat SMA, ketemulah dengan yang dulu dekat kita ketika SMA. CLBK, cinta lama belum kelar, ketemu lagi pas sudah lama nggak ketemu, pas banget kita ketemu sama dia pas lagi punya masalah sama suami kita. Kumahata, halo kumahata, set ketemu, pas juga orang ini, laki-laki ini juga lagi punya masalah sama istrinya, ketemu. Tadi niatnya apa? Silaturahim, buka bersama. Ketemu, ngobrol lah. Ida, mulai. Kata si Ida teh, hah? Ini Yusef misalnya. Misal namanya Yusef. Ida Yusef, wih ngobrol. Ya Allah. Udah berapa tahun kita nggak ketemu? Let's say 20 tahun misalnya. Baru ketemu lagi. Ida lagi punya masalah sama suaminya, Yusef lagi punya masalah sama istrinya. Mulailah, boleh minta nomor handphonenya nggak? Tukeranlah nomor handphone. Masing-masing pulang ke rumahnya. Malam ada masuk WA. Assalamualaikum. Apa isinya? Set Yusef. Coba nih. Bunda ini di sini, suami bunda di samping bunda.
Gimana caranya bunda? Set, ujungnya karena setan tuh godaannya luar biasa. Balas enggak ya? Enggak apa-apalah silaturahim. Itu alasan awal. Bunda balas, waalaikumsalam. Iya. Ida. Udah, ternyata nggak sampai di situ. Lanjut lagi. Lagi ngapain? Sudah makan atau belum? Panjang. Kunaon itu jadi kieu. Iya. Kita mikirkan di sini tuh luar biasa tuh cara mikir kita. Balas enggak ya? Dibalas nggak enak sama suami. Suami mungkin nggak tahu kita. Tapi lama kelamaan karena sudah anggap itu menjadi biasa. Karena suami kita nggak tahu, ujungnya apa? Tergoda lah. Makin lama, makin sering, makin lama, makin sering. Dak! Kejadian. Kenapa coba? Karena dia tidak punya sikap muraqabah. Tidak punya sikap merasa diawasi oleh Allah. Suami nggak tahu, tapi Allah tahu. Ujungnya bunda dikit-dikit merahasiakan apapun. Iya HP. Suami datang langsung siun. Bunda, ini tips ya. Kalau ada yang ketakutan, yang kesiunan, pasti ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu ya biasa aja. Sokoy, ya, pakai password, disembunyikan. Kia tidak. Ya kita nih, ini suami kita kan biasa gini aja juga bisa gitu. Suami kesarua kieu. Naon sih ya Rabbana ya Karim gitu. Hati-hati bunda, mungkin suami kita nggak tahu tapi Allah tahu. Muraqabah. Sehingga apa? Kalau dia punya sikap muraqabah, ketika ada yang macam-macam langsung waalaikumsalam, cukup ya, aku sudah punya suami. Walaupun sedang punya masalah. Kan biasanya kalau sedang punya masalah pikiran kemana-mana, betul nggak? Tapi bunda tahu ini amanah. Aku istri daripada suamiku, aku menjaga diriku, nggak mau tergoda. Besoknya kajian daku, ketemu sama teman-teman yang lain, ceritalah. Ece, naon? Aku teh lagi bimbang, bimbang naon gitu. Si Yosef, teman aku yang waktu SMA itu nge-WA coba. Wah panjang ceritanya. Kalau bunda salah cerita sama orang yang salah, maka bunda akan bertemu kesimpulan yang salah. Kata temannya, atuh alhamdulillah. Boleh jadi itu teh adalah jawaban dari doa-doamu selama ini. Karena bunda sedang punya masalah teh. Karena bunda salah cerita ke orang yang salah. Tapi kalau bunda benar ceritanya kepada orang yang benar, dia akan nasihatin bunda. Ece, hati-hati, ulah gitu. Kamu masih punya suami, gak boleh begitu. Belajar muraqabah. Suami kita juga sama bunda. Suami misalnya di perusahaan, di kantornya ada kesempatan korupsi. Orang yang korupsi itu bunda, kenapa? Karena dia tidak punya sikap muraqabah, tidak punya sikap merasa diawasi oleh Allah. Kan gak ada yang tahu Ustadz, kan tidak ada yang tahu Ustadz. Iya, tapi kan Allah tahu. Makanya mohon maaf ya bunda, mohon maaf nih. Kata Nabi SAW, alaikum bisidqi, hendaklah kalian menjadi orang yang sidq, ya, jujur, benar. Wa inna sidqa yahdi ilal bir, dan sesungguhnya kebenaran itu atau kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Jangan memulai satu kebohongan di rumah tangga kita, kecuali kita memang ada alasan untuk berbohong untuk menghadirkan kemaslahatan. Contohnya, saya muji istri saya
sayang, kamu ini perempuan yang paling cantik sedunia. Kan bohong banget kan? Tapi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kemaslahatan. Mendamaikan dua orang yang sedang berantem. Bunda bilang kepada si A, kamu ditanyain loh sama si B. Bilang ke si B, kamu ditanyain sama si A, salam katanya. Mereka jadi rujuk, jadi berdamai gara-gara kita sampaikan seperti itu. Boleh. Berbohong ketika dalam peperangan untuk mensiasati strategi, boleh. Tapi kalau yang lain jangan. Makanya nanti ada dua bab yang seringkali dianggap sama padahal beda di rumah tangga terutama ya. Ada yang disebut apa? Memiliki privacy, ada yang disebut merahasiakan sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Memiliki privacy itu adalah kita dengan pasangan kita saling memberikan keleluasaan tentang apa yang dia inginkan. Dia punya hobi A, silakan. Dia punya hobi B, silakan. Dia punya kesukaan A, silakan. Gitu misalnya ya. Tapi kalau merahasiakan sesuatu, ada sesuatu yang salah dan sebenarnya nggak baik, nggak boleh kita rahasiakan. Kayak tadi tuh. Ya. Jadi gimana Ustadz? Belajarlah menghadirkan rumah tangga yang muraqabah. Merasa ditatap, merasa diawasi, merasa dilihat. Ya. Itu level yang begitu luar biasa. Nah, yang ketiga, jadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk mujahadah. Untuk apa? Mujahadah. Apa itu mujahadah, Ustadz? Mujahadah itu serius dia. Serius memerangi hawa nafsunya. Serius memerangi sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah kepadanya. Sehingga apa? Dia serius di jalan Allah. Bunda yang dirahmati Allah, tidak ada perang yang paling dahsyat kecuali perang dengan diri sendiri. Perang melawan hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini Bunda, Masya Allah, ini yang paling besar. Yang paling besar. Makanya puasa Ramadan itu mengajarkan kita untuk berperang dengan hawa nafsu, menahan nafsu kita. Kita bisa aja makan, bisa, tapi kita tahan. Kita bisa aja minum, bisa, tapi kita tahan. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar Ramadan ini menjadi madrasah untuk kita agar bisa menahan apapun yang Allah haramkan dalam kehidupan kita? Ya. Gimana caranya? Saat kita bekerja, saat kita mencari nafkah, saat kita berusaha, kita hanya ingin yang halal-halal saja. Yang haram, tinggalkan. Ramadan aja bisa, masa yang lain enggak, kan gitu? Kita menggunakan pakaian terbaik, menutup aurat kita. Kuatin itu. Boleh jadi hawa nafsu kita mungkin berkata lain, tapi saat kita mujahadah, serius dia di jalan Allah, serius dia dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Akan jadi orang yang beruntung. Perhatikan surat Al-Maidah ayat ke-35. Surat apa? Al-Maidah ayat ke-35. Surat kelima ayat ke-35. Boleh silakan dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, jalan ya, untuk mendekatkan dirimu kepadanya. Wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah, berjihadlah di jalan Allah, an la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bunda perhatikan, pertama Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman.
Perintahnya adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian carilah jalan, wasilah untuk mendekat kepadanya. Puasa Ramadan adalah wasilah untuk mendekat kepadanya. Wajahidu fi sabilih, dan seriuslah di jalan Allah itu. Bunda, jangan pernah khawatir kalau kita sudah serius di jalan Allah. Jangan pernah takut kalau kita sudah serius dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Demi Allah, tidak akan pernah gelisah, tidak akan pernah takut seseorang yang di hatinya, yang di lisannya, di pikirannya, dalam amal perbuatannya menghadirkan Allah dalam setiap kehidupannya. Maka serius di jalan Allah. Coba Bunda perhatikan mana yang kira-kira dalam hidup kita ini belum sungguh-sungguh di jalan Allah. Seriusin, seriusin. Bunda akan menyesal semenyesal-menyesalnya kalau Bunda tidak menghadirkan kebaikan kepada Allah selama Bunda hidup. Ustadz, kenapa ya Bunda ini suka gelisah, suka resah, suka galau? Satu jawabannya, kurang yakin ke Allah. Apa jawabannya? Kurang yakin ke Allah. Jadi gimana caranya? Yakinin diri kita kepada Allah. Imannya tingkatin Bunda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian khawatir, janganlah kalian sedih. Kenapa? Sungguh kalian itu adalah orang yang Allah tinggikan derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman itu tidak akan banyak ketakutan Bunda. Orang beriman itu gak akan banyak kegelisahan, kekhawatiran. Kenapa? Karena dia yakin dalam hidup ini ada siapa? Ada Allah. Tolong catat, ada 3 rumus. 3 rumus yakin yang harus Bunda miliki agar hidup Bunda tenang dan bahagia. Ya, ada 3 yakin, ada 3 rumus yakin yang akan membuat Bunda hidupnya tenang dan bahagia. Yang pertama, la ahadun arhamu bika min rabbika. Ya. Tidak ada satupun yang lebih mencintaimu kecuali Allah. Yakin rumusnya, tidak ada yang lebih tahu, yang lebih sayang sama kita kecuali Allah. Rumus yang kedua, harus yakin tidak ada satupun yang lebih tahu tentangmu dan segala isi hatimu kecuali Allah. Yang pertama, tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Berarti di sini Bunda akan belajar untuk menghilangkan kemelekatan hati kita kepada makhluk. Ya. Kenapa? Karena kita yakin tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Rezeki kita, wasilah jalannya mungkin suami kita, tapi yang memberikannya siapa? Allah. Kalau banyak orang yang menyakiti kita, yang menyinggung perasaan kita, yang mengkhianati hidup kita, yang mengecewakan kita, kita nggak akan kecewa berlebihan. Kenapa? Walaupun banyak makhluk yang tidak suka dengan kita, kita yakin ada Allah yang sayang sama kita. Sehingga hidupnya akan terus tegar gitu ya, akan terus kuat gitu. Ustadz, berat banget ya hidup ini. Iya, tapi dia yakin ada Allah. La tahzan, innallaha ma'an. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Yang kedua tadi rumusnya,
yakinlah tidak ada yang tahu tentang kita kecuali Allah. Bunda, kalau ada orang yang tidak bisa mengerti tentang kemauan kita, tidak mengerti tentang diri kita, yakinlah Allah mengerti tentang kita. Kalau sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengar curhatan kita, percayalah Allah mendengar curhatan kita. Kalau tidak ada pundak manusia yang bisa dijadikan sandaran atas semua kehidupan kita, yakin saja ada Allah yang senantiasa siap untuk dijadikan sandaran dalam kehidupan kita. Makanya berkali-kali Ahilman sampaikan, kalau ada di antara kita yang hidupnya terlalu berharap kepada selain Allah, kepada manusia, kepada makhluk, kepada kerjaan, kepada bisnis, kepada usaha, kepada urusan dunia, siap-siap Bunda akan dibuat kecewa dalam hidupnya. Terlalu berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Status untuk hari ini itu. Ya. Udah. Berharap berlebihan ke suami, kecewa. Berharap berlebihan ke anak, kecewa. Berharap berlebihan kepada usaha kita, kecewa. Berharap berlebihan kepada bisnis kita, kecewa. Berharap berlebihan kepada teman sahabat kita, kecewa. Kalau mau berharap berlebihan kepada siapa? Allah. Jadi kalau sama manusia mah biasa aja. Biasa aja. Kalau cinta, cinta biasa aja. Kalau benci, ya benci biasa aja. Bunda senang sama Ahilman, biasa aja. Bisi kecewa. Misalnya, kalau gak senang juga gak apa-apa gitu ya. Kalau senang, biasa aja. Kalau muji, biasa aja. Biasa aja. Khawatir kecewa. Karena biasanya sesuatu yang terlalu berlebihan, maka akan merasakan sakit berlebihan. Ustadz, kenapa ya aku sakit hati? Pasti jawabannya terlalu berharap berlebihan. Makanya sakit hati itu adalah pertemuan adalah keadaan ketika tidak bertemunya harapan dengan kenyataan sakit hati. Sehingga apa Ustadz? Kalau ngarep biasa aja, tuh biasa aja gitu. Kalau dalam bahasa TikTok itu biasalah gitu ya, biasa gitu. Mengapa semua menangis gitu. Biasalah, padahal ku selalu tersenyum. Biasa, biasa. Kok Ustaz tahu? Emang tak boleh tahu? Tahu. Jadi biasa aja. Kalau ada orang yang misalnya kelihatan kayak gimana gitu ya, Bunda jangan wah keren ya, biasa aja. Dia sedang dititipi aja sama Allah. Gitu. Kalau ada orang yang kaya, biasa aja. Dia sedang dititipin kekayaan sama Allah. Kalau ada orang yang punya pangkat jabatan, biasa aja. Dia sedang dititipin pangkat jabatannya sama Allah. Kalau ada yang populer, yang terkenal, biasa aja. Dia sedang dititipin sama Allah. Termasuk kita juga sama. Kita harus biasa aja dalam menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena yakin Allah tahu tentang kita. Saat berbuat baik, orang gak ngehargain kita, ya biasa aja. Nah, hargai atuh mamah teh. Cek budak teh, sabaraha hargana mamah teh. Jangan minta penghargaan dari manusia, capek. Jangan sibuk dengan penilaian manusia, capek. Jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada manusia, karena yang mencintaimu tidak butuh itu, yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Lempeng aja
selama kita benar bismillah. Bun, kemana? Ngaji. Ngaji? Maknya ngaji. Tutup telinganya, lurus. Bun, sedekatnya ulah banyak banget, engke bisa banyak duit nak. Baik nih, jalanin aja. Ya, jangan terpengaruh dengan omongan orang lain ketika kita berbuat baik. Karena setiap orang pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda melihat kita. Tergantung ngelihatnya. Ada yang ngelihat depan kita, ada yang ngelihat samping kita, ada yang ngelihat belakang kita. Beda-beda nggak ngelihatnya? Beda-beda. Fokuslah kepada orang-orang yang sayang dengan kita, yang senang sama kita, yang sudah memberikan kebaikan kepada kita. Kalau orang yang nggak baik, ya sudah, itu urusan dia. Bunda tidak akan dihisab atas omongan orang ke bunda. Justru yang akan dihisab adalah apa sikap bunda terhadap omongan orang kepada bunda. Bunda nggak akan dihisab. Si eta ngomong naon ke orang nggak akan. Justru bunda apa balasan kepada dia. Maka yakinlah tidak ada yang paling tahu tentang diri kita kecuali Allah. Dan yang ketiga, rumusnya adalah yakinlah bahwa tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Gitu. Bunda, ciri kehidupan dunia itu adalah pasti kita akan bertemu dengan masalah, punya persoalan, ada kesulitan. Kalau bunda sedang ditatap dengan masalah, sedang dihadapkan dengan persoalan, disitulah sebenarnya waktu terindah untuk bunda mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dengan banyaknya masalah bunda bisa lebih dekat kepada Allah, berarti masalah itu adalah anugerah pesan cinta yang Allah titipkan kepada kita. Saya ulang ini, kalau bunda sedang berat hidupnya, sedang punya masalah, tapi dengan masalah itu membuat bunda bisa lebih dekat dengan Allah, bisa lebih taat ke Allah. Masalah itu sebenarnya adalah pesan cinta anugerah dari Allah kepada kita. Gak apa-apa, malah gak apa-apa banget kalau bunda dikasih dengan masalah. Karena bunda bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah yang lebih dekat saat bunda mendapatkan masalah. Ya. Ramadan saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Boleh jadi juga ada di antara kita yang hidupnya dalam keadaan sulit, ya. Ekonomi juga sulit. Boleh jadi juga keluarga sedang ada masalah dan segala macam. Bunda, jadikan kesempatan Ramadan ini untuk memperbanyak doa-doa terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, bunda yang punya harapan, punya keinginan, ya, banyakin doa ke Allah. Ramadan setiap detik-detaknya adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ya, dalam duduknya kita berzikir, ketika berdiri kita berzikir, berbaring berzikir, saat kita taklim ngaji berzikir, saat masak berzikir. Hadirkan doa-doa terbaik saat Ramadan ini. Jangan sia-siakan. Ustadz Hilman, bunda tuh ngerasa banget hidup bunda tuh lagi berat-beratnya sekarang. Misalnya ya, percayalah, kalau bunda sedang dikasih persoalan yang berat, berarti Allah sedang ngasih kesempatan kepada bunda untuk segera mendekat taat kepada Allah. Wabashir, Allah sedang berikan kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu ahilman? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dia hanya mengatakan, ya Allah, ini semua datang darimu ya Allah, dan semua akan kembali kepadamu ya Allah. Tingkat kepasrahan
Wah, tingkat kepasrahan yang paling tinggi adalah saat kita pasrah kepada Allah. Ya Rob, hamba sudah ikhtiar. Ya Rob, hamba sudah usaha. Ya Rob, hamba sudah berbuat semaksimal mungkin, tapi hamba belum selesai dengan masalah ini ya Rob. Setelah ini hamba serahkan kepadamu ya Rob. Coba Ustadz mau tanya, Bunda pernah tidak menemukan momentum titik keberpasrahan kepada Allah seperti itu? Setelah semua mentok ya Rob, sudah mentok ya Allah, sudah lelah ya Allah, sudah capek ya Allah, sisanya hamba serahkan kepadamu ya Allah. Nah, itu Bunda adalah titik yang paling berharga dalam kehidupan Bunda. Untuk bisa menemukan Allah di keheningan, untuk bisa menemukan Allah dalam kesunyian, untuk bisa menemukan Allah dalam kesepian kita, dalam kesendirian kita, dalam tangis kita, dalam doa kita, dalam munajat kita, termasuk dalam Ramadan kita saat ini. Bunda harus temukan cahaya Allah itu. Bunda harus temukan jalan keluar dari Allah dalam setiap kesulitan ini. Yakin Bunda, kalau Allah memberikan masalah kepada kita, maka Allah tidak akan pernah memberikan masalah di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bunda kalem aja, ada Allah. Badai pasti berlalu, hujan pasti reda, jomblo pasti menikah. Teman-teman sayang nih, yang belum menikah, teman-teman akhwat yang belum menikah, ada yang belum menikah, ayo banyak minta di Ramadan ini. Minta sama Allah. Buat Allah mah gampang, gampang, betul nggak? Allah menciptakan langit dan bumi gampang. Allah menciptakan hamparan bumi ini gampang. Allah bisa membolak-balikan urusan apapun gampang. Jangankan membuat hati dia untuk cinta sama kita, gampang. Minta sama Allah. Gak enak sama tetangga yang lain, bener gak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu masih buka sahur sendirian? Ya, ayo. Aduh Ustaz, ini aku banget Ustaz katanya. Doa, ayo teman-teman yang belum nikah banyakin doa di sini. Yakin Allah mah pasti ngasih jalan ke kita. Ya, tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Ayo yang sedang punya masalah sama keluarganya, yang sedang sakit, minta sama Allah. Ini kesempatan terbaik untuk banyak minta ke Allah. Ya, untuk banyak minta ke Allah. Insya Allah Bunda, kalau Bunda sudah banyak minta ke Allah, doa ke Allah yang banyak, Allah akan kabulkan doa-doa itu. Perhatikan surat Al-Baqarah 186. Ya, ada satu ayat yang menjadi rangkaian ayat-ayat Ramadan. Iya kan? 183, 184, 185, 186, 187, 188. Itu ada satu ayat tentang perintah apa? Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, jika mereka mengatakan di mana Allah, ada di mana Allah, sejauh mana Allah, katakan Allah itu qarib. Apa? Dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengijabah setiap hamba-hambanya yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka lakukanlah semua perintahku, taatlah kepadaku, tunduk patuh kepadaku, dan berimanlah kepadaku, niscaya agar kamu sekalian
yarsyudun, mendapatkan petunjuk, mendapatkan orang-orang yang benar. Itu ada di ayat-ayat Ramadan. Maknanya apa? Ketika Ramadan, ulah berhenti untuk berdoa. Ayo bunda, Ramadan itu syahrud doa. Ramadan bulan untuk berdoa. Allah bisa membolak-balikan segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala sesuatu, segala perkara, kalau Allah sudah mau, tinggal Allah bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Ustaz, kayaknya mustahil Ustaz. Kayaknya mustahil saya rujuk sama suami saya. Shh, jangan begitu. Doa, kali aja Allah kasih jalan. Ustaz, kayaknya nggak bisa Ustaz. Suami saya nggak bisa berubah Ustaz. Shh, minta sama Allah. Kita ini banyak menuntut sama suami, tapi kita nggak pernah doa sama Allah tentang perubahan suami kita. Yang membolak-balikan hati siapa? Allah. Kita banyak nuntut ayah, please atuh ayah berubah. Ayah teh berubah. Bunda mau ngomong adu gelajar, minta suami kita berubah, tapi kalau Allah nggak izinkan dia berubah, nggak akan berubah. Apalagi kalau dia nggak mau berubah, nggak akan bisa berubah. Terus gimana tuh Ustadz? Kita udah ngomong, udah berusaha, udah ikhtiar, udah ngingetin, tapi nggak berubah-berubah juga. Sudah saatnya munajat ke Allah, minta ke Allah. Ya Allah, hamba serahin suami hamba, sok we, mangga ya Allah. Badai dicanak mangga ya Allah, niste kuat ya Allah hamba. Ulah gitu ya Allah, sok ya Allah. Hamba sudah berusaha, tapi kan tetap Engkau ya Allah yang membolak-balikan hatinya ya Allah. Minta bunda. Mustajabnya doa itu, lihat, tergantung keyakinan kita terhadap doa itu. Saya ulangi ya. Mustajabnya doa itu tergantung keyakinan kita terhadap doa itu. Saat bunda berdoa, yakin bunda lemah, Allah maha kuasa. Jangan dibalik. Kita mah kalau doa kadang-kadang masih meragukan kekuasaan Allah gitu. Dalam doa masih kadang-kadang meragukan, itu salah bunda. Salah. Kalau bunda udah doa, prinsipnya nih, bunda lemah, bunda tak tahu apa-apa, bunda tak berdaya, bunda tak punya kekuatan, Allah punya segalanya. Jadi saat bunda angkat tangan itu serius betul. Ya Rob, hamba lemah ya Rob, Engkau yang maha kuasa. Hamba lemah ya, Engkau yang maha kuasa. Kalau bunda doa belum kayak begitu, berarti bunda belum serius dengan doa. Doa itu bukan hanya sekedar lip sync gitu, bukan hanya sekedar ya Allah, bukan, tapi yakini dengan doa itu. Ya Rob, memang ini berat ya, tapi hamba yakin ya Rob, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa ya. Sedalam itu bunda berdoa, maka secepat itu doa dikabulkan. Dan kadang Allah itu bunda bisa mengabulkan doa tidak harus sama dengan kemauan kita gitu ya, ingat ya, cara Allah mengabulkan doa itu tidak harus sama dengan apa yang kita minta. Boleh jadi Allah mengabulkan doa dengan cara yang kita tidak pernah tahu hasilnya apa. Makanya jangan sok tahu gitu loh. Jangan apa? Jangan sok tahu, karena yang paling tahu siapa? Allah. Yang paling mahal dari doa itu bunda, bukan hanya dikabulkan doanya, tapi yang paling mahal adalah saat bunda diberikan kesempatan untuk berdoa, itu yang paling mahal. Makanya kata Umar bin Khattab dalam satu perkataannya, yang aku takutkan bukan tidak dikabulkannya doaku, tapi yang aku takutkan adalah saat aku tidak diberikan kesempatan lagi berdoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sekarang bunda diberikan kesempatan berdoa, ya serius dalam berdoa. Ya Rob, hamba mohon ya Allah, berat masalah hidup hamba ya.
Tapi kan hamba punya engkau ya Allah. Nah kalau bunda terdistract, kalau bunda terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain, mau dikabulkan, nges loba minta, itu nggak boleh bunda. Harus yakin. Jadi pertama konsepnya apa? Yakin. Yang kedua konsepnya adalah benar-benar berserah ke Allah. Menghambakan dirinya tuh benar-benar gitu, berserah ke Allah. Ya Rob, hamba banyak dosa, hamba banyak maksiat ya Allah. Kalau masalah ini datang karena banyaknya masalah hamba, karena banyaknya dosa hamba ridho ya Allah. Boleh jadi kesulitan itu datang cara Allah mengampunkan dosa-dosa kita, menggugurkan kesalahan kita, banyaknya maksiat kita. Ustadz Hilman seringkali bilang ke siapapun ya yang sudah hijrah, Ustadz kenapa ya saya udah hijrah kok tambah susah hidup saya? Nggak apa-apa. Boleh jadi hari ini susah itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosamu sebelum hijrah itu. Sebelum kamu memperbaiki diri, Allah gugurkan kesalahannya sekarang. Ya, maka bunda sayang, ini pesan dari Ahilman yang paling dalam. Jadikan hari-hari malam-malam Ramadan untuk mujahadah, untuk serius betul. Saum kita serius. Sholat kita serius. Baca Quran kita serius. Jangan menjadikan ini sebagai ritual semata, sayang banget. Ya. Tapi benar-benar harus serius menjadikan kita hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3M ya. M yang pertama tadi apa? Muhasabah. M yang kedua muraqabah. M yang ketiga mujahadah. Ya, mujahadah. Muhasabah, muraqabah, mujahadah. Muhasabah banyak introspeksi diri. Muraqabah banyak sikap untuk merasa diawasi oleh Allah. Mujahadah serius dalam ketaatan untuk memerangi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ahilman sampaikan pagi hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak dosa-dosanya. Terakhir sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Kita doakan orang-orang yang sedang sakit. Kita doakan yang pertama untuk Bapak Agus Haryadi, Ibu Rina Oktarina, Ibu Rina Suparti, Ibu Dinah binti Darmo, Ibu Nursiah Puji Astuti bin Suhardi, Bapak Omi Hamami, Bapak Muhammad Ali Sungkar, Ibu Rokayah, Ustadz Firman dan keluarga. Yang sudah wafat kita doakan Ibu Ecih Karyawati bin Asror Subeki. Dan kita juga doakan anak-anak kita yang mau masuk ke perguruan tinggi. Ada Vincent Austin Campbell, insya Allah ingin masuk ke UI ya. Akhtar Naufal Rafif ke Unpad kedokteran. Ada Sherin Iqbal Kadir ke Turki insya Allah. Semua mudah-mudahan doa-doa kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sudah wafat, Allah terima iman Islamnya. Lapangkan alam kuburnya dan Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Yang sedang punya hajat, semoga Allah kabulkan setiap hajatnya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita beristighfar sama-sama. Bunda, Teteh,
Jamaah, ingat-ingat semua masa lalu kita. Ingat-ingat semua maksiat, dosa, kesalahan kita yang pernah kita lakukan di masa lalu. Allahu Akbar walillahil hamd. Banyak sekali dosa kita, banyak sekali maksiat kita. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung. Tapi Allah sayang banget sama kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita usia, umur. Allah lembutkan hati kita, mudahkan kita semua. Bunda, sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khotoya. Kita sempurnakan dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. Khusyuk, serius, fokus. Yakinkan hati kita, Allah mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau izinkan kami semua kembali bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau takdirkan kami untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat usia, nikmat umur yang masih Engkau titipkan kepada kami. Terima kasih ya Allah untuk nikmat taat, nikmat ibadah, nikmat saum, nikmat baca Quran, nikmat sedekah, nikmat ta'lim yang masih Engkau lembutkan hati kami semua ya Rabb.
Maka ya Rabb, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha pengampun, kami semua yang banyak dosa ini ya Allah, kami semua yang banyak salah ini ya Allah, kami semua yang sering berbuat maksiat ini ya Allah, kami semua yang hina dina ini ya Allah, kami semua yang buruk masa lalunya ya Allah, kami mengangkat tangan kepadamu ya Rabb. Kami mohon ya Allah, di bulan Ramadan ini ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Bunda, teteh, jamaah, ingat-ingat dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan. Minta ampun sama Allah. Ampun ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Dosa mata dari sering melihat yang haram, dosa lisan dari sering berbohong, berdusta, ingkar janji, fitnah, menghina orang lain, sering gibah. Ampun ya Allah. Ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah mengambil yang haram. Ampuni kemaluan kami ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni kaki kami ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang sering melangkah ke tempat maksiat. Ighfir lana ya Rabb. Ampuni ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jika dulu ada aurat yang pernah terlihat dari tubuh kami, ampuni kami ya Allah. Jika saat menjadi seorang istri belum bisa menjadi istri yang baik untuk suami kami ya Allah. Boleh jadi ada ucapan kami yang menyinggung perasaan suami kami, sehingga suami kami tidak ridho dengan kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Begitupun kami saat menjadi orang tua ya Allah. Ampuni, maafkan kami jika belum bisa menjadi ayah ibu yang baik ya Allah. Kami belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Begitupun seterusnya ya Allah. Boleh jadi kami saat menjadi seorang anak belum bisa menjadi anak yang baik untuk orang tua kami ya Allah. Berapa banyak perkataan ini menyinggung orang tua kita. Berapa banyak perkataan ini menyakiti perasaan orang tua kita. Berapa kali kita mengucapkan kalimat tidak, jangan. Mungkin marah sama ibu kita. Dosa itu. Maka ya Allah ya Rabb, jangan keluarkan kami nanti dari Ramadan ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allah, kami semua yang hadir pagi ini, siapapun di antara kami yang sedang punya kesulitan, sedang punya persoalan, sedang berat masalahnya ya Allah, ayo bunda, silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Belajar berbisik sama Allah. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi hajat kita. Ya Allah, kami yang lemah ini ya Allah mohon kepadamu ya Allah. Ayo, yang sedang punya masalah berat apapun itu,
yang sedang sakit, yang sedang sulit. Ya Allah, tujukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabb, jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Temani kami, bersamai kami dalam kebaikan ini ya Rabb. Allah, kami yakin tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang tahu tentang isi hati kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau ya Allah. Kami mohon ya Rabb, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami semua dengan cinta-Mu ya Rabb. Tatap kami semua dengan ridho-Mu ya Rabb. Berkahi semua hari-hari kami selama kami hidup ya Rabb. Mulai hari ini perbaiki hidup kami ya Allah. Perbaiki iman kami ya Allah. Perbaiki Islam kami ya Allah. Perbaiki ibadah kami ya Allah. Perbaiki amal soleh kami ya Allah. Perbaiki akhlak kami ya Allah. Tidak ya, tidak mau berbuat dosa lagi ya Allah. Jaga kami dari berbuat dosa ya Allah. Jaga kami dari berbuat dosa ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau yang kuatkan kami, Engkau yang bimbing kami, istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, hari-hari Ramadan kami semakin cepat berlalu ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk saum dengan sempurna ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk sholat qiyamul lail dengan sempurna ya Allah. Berikan kesempatan kami untuk bisa menghatamkan bacaan Al-Quran kami ya Allah. Untuk bisa memperbanyak interaksi dengan Al-Quran ya Allah. Memperbanyak sedekah kami ya Allah. Memperbanyak amal soleh kami selama kami Ramadan ya Allah. Dan jadikan kami golongan orang-orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma salimna li Ramadan wa salim Ramadan lana wa salimhu minna mutaqabbala. Ya Rabb, selamatkan kami semua di bulan Ramadan ya Rabb, dan jadikan Ramadan keselamatan untuk kami ya Rabb. Dan kami mohon terima semua amal ibadah kami selama Ramadan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kami ya Allah, kami mohon kuatkan kami untuk ibadah selama Ramadan. Seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami semua dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami semua kelak dalam keadaan husnul khotimah. Allah, hamba mohon ya Allah, bunda-bunda hamba ini, jamaah daku muslimah ya Allah, sebagaimana kami saling sayang di dunia, Engkau kumpulkan kami semua di dunia. Kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami semua jamaah kelak di surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jangan pisahkan kami ya Allah. Tautkan hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Cintakan kami dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Jaga sahabat-sahabat kami, jamaah kami ya Allah. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik untuk kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillah.